Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang dari mana aja sumber penghasilan Kuemen. Ini juga untuk menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber kita, yaitu dari Kak Febri Arif Saputra, sumber duitmu dari mana bang? Nah, jadi nanti di video ini aku bakal bahas apa aja sih sumber-sumber penghasilan dari seorang content creator Kuemen, dan aku juga bakal jelasin sumber-sumber penghasilan yang aku miliki. Nah, di sini aku juga udah siapin presentasinya, ini pakai aplikasi Canva. Mungkin nanti sekali aku juga bakal bahas ke teman-teman semua gimana cara menggunakan aplikasi ini ya, karena aplikasi ini gampang banget digunakan untuk pemula. Kalau misal kamu nggak ngerti Photoshop dan kamu pengen mulai digital marketing, aku cukup rekomendasi kamu boleh menggunakan Canva ini. Mungkin nanti aku juga bakal bikinin tutorialnya ya, kalau misalnya teman-teman butuh tutorial cara menggunakan apps ini. Aplikasi ini simpelnya sama aja seperti Photoshop, untuk bikin gambar, untuk bikin banner, poster, thumbnail, apapun kamu bisa menggunakan aplikasi ini. Bahkan video TikTok juga bisa ya kan. Nah, aku bisa tinggal present di sini, kemudian aku bisa langsung mempresentasikan ini. Ya udah, jadi di video kali ini aku pengen bahas apa aja sumber-sumber penghasilan yang aku miliki. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru mampir ke sini, perkenalan dulu, nama aku Daniel, dan di channel ini aku sering membahas seputar keuangan, investasi, personal finance, self-development, dan semacamnya ya. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Kita ada di TikTok, Instagram, dan YouTube, tapi kita paling aktif di YouTube ya kan. Oke, yang pertama, penghasilan utamaku adalah dari bekerja. Jadi bagi kamu yang udah ngikutin channel ini lumayan lama, sebenarnya aku udah lumayan sering review ini ya men, yaitu aku pribadi sebenarnya masih memiliki pekerjaan utama. Jadi yang aku lakukan di sini sebagai content creator itu bukan pekerjaan utamaku, karena ini sebagai hitungannya sampingan ya men. Pekerjaan utamaku adalah aku bekerja di salah satu perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, bekerja ini simpelnya ini adalah menukarkan waktu yang kamu miliki untuk uang, dan karena kita sebagai manusia kita memiliki batas, kita memiliki hanya 24 jam dalam sehari, maka dari itu kalau misal kita memiliki pekerjaan utama, kita menukarkan waktu kita untuk uang, alangkah baiknya kita juga mencari penghasilan lain yang bisa di leverage ya. Karena kalau misal kita menukarkan waktu untuk uang, itu nggak gitu bisa di leverage, kita sehari hanya memiliki 24 jam. Dan aku juga pernah memberikan rekomendasi ke teman semua, kalau misal kamu pengen menghasilkan uang lewat bekerja pun, saranku adalah kamu mempelajari high income skill. Dimana kalau misal kamu udah menguasai high income skill, otomatis kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang ya teman. Setidaknya kamu bisa dibayar dengan rate yang lebih tinggi atas skill yang kamu miliki. Contoh high income skill apa? Contohnya banyak banget. Contohnya kalau misal kamu mengerti public speaking, misal kamu jago dalam content creating, misal kamu jago digital marketing, atau misal kamu software programmer, kamu ngerti coding, cyber security. Jadi sebenarnya high income skill itu ada lumayan banyak. Kamu bisa cari aja di Google, kamu bisa browse, terus kamu juga bisa cari skill-skill itu dengan harga pasarannya berapa ya. Biasanya semakin ahli kamu dalam suatu bidang, semakin besar problem yang bisa kamu solve, semakin besar value yang bisa kamu sediakan, otomatis kamu akan dibayar lebih mahal dengan skill kamu itu. Jadi saranku bagi teman semua adalah kalau bisa kamu miliki yang namanya high income skill. Apalagi bagi kamu yang masih muda. Karena kalau misalnya kamu masih muda, itu potensinya bakal jauh lebih besar lagi ya man. Oke, jadi itu adalah sumber penghasilanku yang pertama. Yang kedua adalah AdSense. Jadi AdSense ini simpelnya adalah YouTube, dimana kalau misalnya kamu nonton video-video di channel ini, biasanya sebelum kamu mulai nonton video pasti ada iklan beberapa detik di awal video ya men. Nah, kalau misalnya penonton ada yang menonton iklan tersebut, misalnya ada viewer yang klik di iklan tersebut, nanti aku akan mendapatkan sebagian dari uang ya men. Dan sebenarnya uang ini dari mana? Sebenarnya uang ini adalah dari pengiklan. Jadi kalau misalnya pengiklan pengen beriklan di YouTube, nanti dia akan membayar platform YouTube untuk memasang videonya di awal-awal video kita, atau misalnya di pertengahan juga bisa ya men. Tergantung kita sebagai seorang pemilik video, kita pasangnya di mana, atau kalau misalnya diautomatisasikan, nanti bisa secara otomatis di set oleh YouTube ya kan. Makanya kadang kalau misalnya kamu nonton video yang panjang, kadang bisa juga kan kalau misalnya di tengah video ternyata ada iklan juga, itu bisa diotomatisasi dari YouTube-nya ya kan. Nah, jadi simpelnya pengiklan bayar untuk videonya ditampilkan, kemudian nanti YouTube akan mengambil persenan, kemudian sisa dari persenan tersebut akan dibayarkan ke kita sebagai kreatornya, dan itu kita sebut dengan AdSense ya kan. Nah, AdSense ini juga ada multipliernya, ada pengalinya, biasanya disebut dengan RPM atau CPM, tapi mungkin aku nggak bakal bahas itu secara lebih lanjut. Kalau misalnya kamu pengen bahasan lebih lanjut soal CPM dan RPM, kamu boleh cek salah satu videoku yang membahas tentang cara menghitung RPM dan CPM YouTube ya. Kalau nggak salah ada di playlist digital marketing, teman-teman boleh cek playlist digital marketing yang ada di channel ini. Tapi simpelnya adalah semakin besar multipliernya, kemudian semakin besar view yang kamu dapat, otomatis gaji dari AdSense kamu akan semakin besar lagi. Aku pribadi penghasilan dari AdSense ku bisa dibilang tergolong kecil ya, man.
Bahkan bisa dibilang AdSense ini salah satu penghasilanku yang paling kecil. Tapi aku nggak gitu masalah dengan itu, karena walaupun uang itu adalah uang kecil, aku tetap bersyukur bisa menghasilkan uang dari sampingan ini. Karena simpelnya YouTube ini adalah sesuatu yang aku suka, di mana ini adalah platform kebebasan. Kamu di sini bisa ngomong apapun, kamu bisa bahas apapun, bikin videonya suka-suka kamu, mau uploadnya gimana terserah kamu, mau thumbnailnya seperti apa terserah kamu, mau collab sama siapa atau kerja sama siapa terserah kamu, mau siapa yang edit videonya juga boleh. Intinya YouTube ini adalah platform kebebasan, di mana kamu bisa melakukan apapun dengan bebas dan kamu bisa menghasilkan uang atas itu. Jadi bayangin kamu ngelakuin sesuatu yang kamu suka terus dibayar. Maka dari itu aku suka banget yang namanya YouTube ini ya teman. Bahkan walaupun AdSense-nya kecil sekalipun, aku tetap lumayan konsisten dalam melakukan upload ya teman. Maka dari itu aku sangat bersyukur banget bagi teman-teman semua yang udah subscribe dan udah support channel ini. Dari channel ini masih nol beberapa bulan yang lalu ya teman. Tepatnya 1 tahun yang lalu, yaitu di 14 Februari itu baru pertama kali monetisasi. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai AdSense ini, kamu juga boleh tulis ke komentar. Nanti kalau misalnya aku udah tahu jawabannya, aku pasti bakal jelasin di video-video berikutnya. Atau aku balas komentarnya kan. Berikutnya ini adalah endorse. Jadi endorse ini simpelnya adalah bayaran untuk jasa promosi atau marketing, bisnis, dan produk orang lain. Nah, jadi karena channel ini adalah channel keuangan, jadi terkadang juga ada beberapa brand yang masuk dan ingin endorse di channel ini ya kan. Tapi aku pribadi, aku dalam mengendorse suatu aplikasi, aku benar-benar memilih aplikasi mana yang kira-kira itu beneran bagus dan beneran bisa aman untuk digunakan oleh para subscriberku. Kalau misalnya aku mau terima semua endorse, sebenarnya bisa dan bayarannya juga lumayan. Tapi pastinya aku nggak ambil semua ya, karena juga lumayan banyak aplikasi-aplikasi yang aku pribadi kurang rekomen atau misalnya aku pribadi kurang pakai juga. Jadi aku dalam memilih endorse ini benar-benar berhati-hati karena aku pastinya nggak mau sampai subscriberku terjebak ke dalam suatu aplikasi yang bermasalah ya, Bahkan kalau misal kamu ikutin video-video sebelumnya, biasanya sebelum aku menggunakan suatu platform, rata-rata pasti aku nunjukin teman gimana cara melakukan pengecekan legalitas dan juga kita udah selalu ngecek apakah suatu platform itu aman atau enggak sebelum berinvestasi. Jadi simpelnya endorse ini aku tetap lakukan, tapi aku biasanya memilih-milih brand yang aku akan bekerja sama dengan brand tersebut. Nggak semuanya aku ambil ya, Aku pribadi juga menyarankan teman-teman seperti itu, apalagi kalau misalnya kamu seorang content creator. Pastikan kamu bekerja sama dengan brand yang benar-benar kamu yakin dan benar-benar kamu sukai. Apalagi kalau misalnya kamu pribadi udah gunakan, kamu bisa melakukan review yang lebih jujur ya, Nah, kalau misalnya dari endorse ini, bisa dibilang ini lebih besar dari penghasilan AdSense ya, Bahkan kadang aku bisa kerjasama dengan satu brand, tapi bayarannya bisa sampai 5 kali lipat lebih besar daripada gaji aku bulanan. Padahal ini kerjainnya cuma satu proyek atau mungkin 2 proyek. Maka dari itu, kalau misalnya channel kamu baru mulai, sebenarnya endorse ini adalah sesuatu yang benar-benar kamu bisa andalkan. Karena kalau misalnya baru mulai, untuk mencapai AdSense gede itu susah banget ya, Bahkan channel ini juga dari AdSense juga nggak seberapa. Kamu boleh cek di video-video sebelumnya yang aku membahas tentang berapa sih penghasilan AdSense di channel ini ya, Oke, poin berikutnya adalah affiliate marketing. Ini juga salah satu sumber penghasilan yang lumayan menjanjikan kalau misalnya ada banyak pengunjung di channel kamu. Tapi kalau misalnya di channel ini, aku pribadi nggak dapat banyak dari affiliate marketing. Ini simpelnya adalah penghasilan dari komisi jika kamu berhasil menjual produk ya, Jadi kalau misalnya affiliate marketing, seringkali kita menggunakan link. Kalau misalnya kamu lihat di video ini, di deskripsi, rata-rata semua ada linknya kan, Nah, kalau misalnya kamu klik salah satu link tersebut, terus kemudian kamu membeli barang dari link tersebut, nanti aku akan mendapatkan sedikit komisi. Karena istilahnya kita sebagai makelar yang membantu memasarkan produk tersebut ya, Contoh kalau misalnya aku menjual suatu produk digital, aku menjual kelas online, kayak kamu cek di bawah ada kelas Instagram, kelas TikTok. Nah, kalau misalnya kamu membeli beberapa produk tersebut, nanti aku akan mendapatkan sedikit komisi dari penjualan. Tapi kamu tetap akan membayar harga yang sama ya, Jadi simpelnya ini adalah bagi hasil dari yang punya produk ke kita sebagai seorang yang berhasil menjual produk. Kalau misal kamu punya channel yang besar, kamu punya traffic yang gede banget, ini juga bisa menjadi salah satu sumber penghasilan yang oke banget. Tapi kalau di channel ini bisa dibilang tergolong kecil banget ya, Bahkan affiliate marketing penghasilanku jauh lebih kecil dari AdSense lagi. Poin berikutnya adalah referral. Referral ini adalah penghasilan dari orang yang menggunakan kode referral yang kamu bagikan. Kalau misalnya referral ini, simpelnya adalah kalau misal kamu menggunakan suatu aplikasi, terus pada saat kamu pengen daftar, kalau misal kamu menggunakan kode referral yang aku berikan, kode marketing yang aku berikan di kolom deskripsi, nah nanti kamu akan mendapatkan bonus investasi
investasi, aku juga mendapatkan bonus investasi. Jadi ini sama-sama menguntungkan ya teman. Ini adalah mutual, aku dapat bonus, kamu juga dapat bonus. Nah, kalau misalnya referral ini tergantung ke aplikasinya, karena setiap aplikasi pasti memiliki sistem referral yang berbeda-beda. Ada yang sistemnya kalau misalnya kamu mendaftar menggunakan kode referral aku dapat 25.000, ada yang dapat 100.000, ada yang tergantung kamu investnya berapa, ada yang cuma dapat bonus kecil-kecilan. Jadi itu beda-beda tergantung aplikasinya lagi, dan kamu harus pelajari lagi untuk setiap aplikasinya. Saranku pribadi adalah kalau misal kamu pengen membagikan referral, pastikan kamu membagikan referral aplikasi yang benar-benar legal dan benar-benar beroperasi secara resmi. Jangan kamu bagikan referral aplikasi-aplikasi yang nggak jelas ataupun apalagi aplikasi scam, karena takutnya nanti itu bisa menjerumuskan orang ya men. Nah, kalau misalnya untuk penghasilannya dari referral aku tergolong lebih besar ya men, bahkan lebih besar dari affiliate marketing dan juga bisa dibilang lebih besar daripada Google AdSense. Bahkan kalau misalnya aku cek, kalau nggak salah ada satu aplikasi yang memberikan aku lebih dari 60 juta dari hasil referral ini. Jadi kalau misalnya untuk referral di channel ini lumayan ya teman. Mungkin karena kebanyakan yang aku bahas di sini adalah aplikasi-aplikasi keuangan, maka dari itu referral cukup efektif di channel ini. Tapi untuk setiap channel pastinya berbeda-beda ya. Mungkin ada beberapa channel lain yang kuatnya di endorse, ada yang kuatnya di affiliate marketing, ada yang mungkin kuat di AdSense, walaupun yang lain yang nggak dapat tapi AdSense-nya kenceng. Jadi ini beda-beda, setiap channel punya kelebihan kelemahan masing-masing. Aku pribadi di referral lumayan ya teman. Nah, berikutnya sumber penghasilanku yang bakal aku bahas yang terakhir yaitu dari investasi, dimana ini adalah penghasilan dari uang yang diinvestasikan. Aku suka banget dengan konsep investasi ini karena ini simpelnya adalah membuat uang kita bekerja menghasilkan uang lagi buat kita. Kalau misalnya kamu udah pernah baca buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad, itu buku yang lumayan aku sering rekomendasikan. Bahkan di bab satunya kamu baca judulnya gede-gede ya kan. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Nah, itu benar-benar satu kalimat yang menampar aku, dimana abis aku baca buku itu, aku benar-benar sangat berambisi untuk melakukan yang namanya investasi. Kemudian setelah itu, aku baca banyak banget buku mengenai investasi, terus aku juga nontonin channel luar negeri yang berkaitan dengan investasi. Salah satu channel yang paling aku suka yaitu channelnya Graham Stephan ya kan, dimana beliau adalah seorang YouTuber dari Amerika, beliau seorang investor properti. Kehebatannya, dia bisa menginvestasikan sekitar 99% dari income dia setiap bulan. Aku pribadi sangat terinspirasi dari beliau, makanya aku juga melakukan atau menginvestasikan porsi yang lumayan dari penghasilanku. Sejauh ini, beberapa tahun ini aku secara rutin menginvestasikan 80% penghasilanku dan aku lakukan secara disiplin tanpa miss satu kali pun. Dengan aku melakukan hal tersebut, asetku bertumbuh secara signifikan dan aset tersebut akhirnya bisa memberikan passive income yang lebih besar untukku. Dan kemudian hasil dari passive income tersebut, hasil dari investasi, semuanya nggak ada yang aku gunakan, nggak ada yang aku pakai atau aku buang sia-sia untuk foya-foya dan segala macam, melainkan semuanya aku reinvestasikan supaya di kedepannya aku bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Karena sebenarnya dengan kita berinvestasi sama aja kita sedang membeli waktu di masa depan di mana kita nggak perlu bekerja ya kan? Dan semakin besar aset kita akan semakin dekat menuju financial freedom. Sebenarnya tahapannya panjang lagi untuk mencapai financial freedom. Nanti mungkin aku bakal bahas di video berikutnya tentang step by step untuk menuju yang namanya financial freedom ya kan. Nah, jadi investasi ini adalah salah satu poin yang benar-benar aku titik beratkan di channel ini, di mana aku pun investasinya ke berbagai macam platform ya kan. Makanya aku mereview banyak jenis platform di Indonesia. Nah, bagi kamu yang pengen tahu aku investasinya di mana aja, kamu boleh cek ke video-video yang ada di channel ini. Kamu juga boleh cek ke playlistnya, karena di playlistnya aku udah bagi aplikasi per aplikasi untuk memudahkan kamu ngecek aplikasi yang pengen kamu pelajari. Nah, jadi itu ya teman, sumber-sumber penghasilan yang aku miliki. Dengan ada video ini, aku juga merekomendasikan teman kalau bisa kamu bangun lebih dari satu sumber penghasilan supaya kamu nggak hanya bergantung sama satu sumber penghasilan, tapi kamu punya banyak ya. Worst case scenario, kalau misal kamu kehilangan salah satu sumber penghasilanmu, kamu bisa bertahan dengan beberapa sumber penghasilan lainnya sehingga ekonomi kamu bakal tetap stabil ya kan. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!